Jadi kan itu BP Tapera janji ke saya hari ini akan memberi penjelasan tentang 110.000 calon pembeli rumah yang terhambat karena slik yang di OJK. Kan tadinya saya kesini saya janjikan kalau mereka clear, saya akan OJK minta itu di-clearkan. Tapi ternyata setelah diperiksa nggak sebanyak itu, nggak ada 110.000. Bahkan yang agak sulit dari PTN hanya mungkin 3.000, dan itu pun nggak di bawah 1 juta, yang di bawah 1 juta lebih sedikit lagi. Jadi saya pikir, saya simpulkan dari 110.000 itu paling yang bisa masuk 100 orang. Jadi sepertinya pengkelirkan namanya dari slik tidak akan memecahkan masalah demand untuk perumahan yang dibuat Tapera sama Pak Ara. Nanti kita akan lihat lagi ke depan. 100 orang aja, bukan 100 orang kali tebakan saya itu udah cukup dapat. Jadi gini, ada salah perhitungan mungkin di pertamanya. Mereka pikirkan itu semuanya gara-gara selik saja. Rupanya ada hal-hal yang lain lagi yang berpengaruh, dan yang di bawah 1 juta juga nggak sebanyak yang diklaim sebelumnya. Nanti Ketua Tapera akan diskusi lagi dengan pengembang, akan menyisir lagi potensi-potensi demand yang masih belum bisa dilayani pada saat ini. Termasuk tadi tahun ini saya perlu sisa Oktober, November, Desember ada banyak pembeli baru perumahan sehingga pembangunannya bisa lebih cepat lagi. Saya perlu ekonomi tumbuh lebih cepat di sana. Tanya aja ke Bank Sentral, itu kan data dari sana. Harusnya dia cari, kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia. Kalau itu kan dari laporan perbankan kan, data Pemda sekian. Sepertinya data saya sama dengan data Pak Tito waktu saya ke Pak Tito kemarin tuh. Kan pagi Pak Tito jelaskan kan data di perbankan ada berapa, angkanya mirip kok. Jadi Pak Dedi tahu semua bank, kan dia hanya tahu Jabar aja kan. Saya nggak pernah describe data Jabar kan. Kalau dia bisa turunkan sendiri, saya nggak tahu dari mana datanya. Dia bebas sama dia sendiri. Saya nggak tahu. Jadi saya nggak pernah bilang Jabar segitu berapa kan. Saya bilang data di perbankan sekian punya Pemda, dan data itu dari laporan apa sih? Sistem Keuangan Bank Sentral. Dia ada, saya lupa namanya. BI apa sih? Di situ ada tuh, ada flagnya, punya Pemda sekian, punya Pemerintah Pusat sekian. Even punya Pemerintah Pusat juga orang saya masih nggak percaya segitu. Saya akan masih suruh periksa lagi itu uang apa sebetulnya. Tapi kan dari Pak Dewi bilang itu tidak disimpan deposito, tapi dia nggak menjelaskan secara langsung disimpan di mana. Apakah nanti akan ada koordinasi, misalnya apa khusus nih, dia udah bilang kayak gitu, apakah ada koordinasi akan khusus melihat data uang Pemdanya si Jabar apa ditaruh ke mana? Saya bukan pegawai Pemda Jabar. Kalau mau dia periksa aja sendiri. Ya kan, itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap hari kali ya, setiap berapa minggu sekali. Itu seperti itu datanya, dan di situ ada flag, ada contrengan nih data ini siapa biasa punya Pemda, depositonya jenisnya apa, deposito, giro dan lain-lain. Jadi jangan Pak Dedi nyuruh saya kerja. Pak, tapi kemarin ada mobil kemarin katanya memeriksa yang data selisih 18 triliun dengan Kemendagri gitu. yang datanya beda Pak. Bukan saya meriksa, Pak Tito harusnya periksa. Kalau di catatan perbankan seperti itu, kan dilaporkan oleh bank seperti itu kan. Bank melaporkan ke Bank Sentral setiap saat mungkin seperti apa, untuk setiap berapa minggu sekali, tiap hari mungkin disimpulkan oleh BI atau datanya disediakan. Kalau kita bisa dapat akses data Bank Sentral, kita bisa lihat kok. Dan itu kenapa bisa beda 19? Karena Pak Tito kan lihat dari laporan keuangannya dari masing-masing mungkin bagian kas Pemda ya. Kan nggak semuanya betul, ada yang mungkin lupa, mungkin ini, mungkin saya nggak tahu, double check. Jadi kan itu BP Tapera janji ke saya hari ini akan memberi penjelasan tentang 110.000 calon pembeli rumah yang terhambat karena slik
yang di OJK. Kan tadinya saya kesini saya janjikan kalau mereka clear, saya akan OJK minta itu di-clearkan. Tapi ternyata setelah diperiksa nggak sebanyak itu, nggak ada 110.000. Bahkan yang agak sulit dari PTN hanya mungkin 3.000, dan itu pun nggak di bawah 1 juta, yang di bawah 1 juta lebih sedikit lagi. Jadi saya pikir, saya simpulkan dari 110.000 itu paling yang bisa masuk 100 orang. Jadi sepertinya pengklirkan namanya dari SLIK tidak akan memecahkan masalah demand untuk perumahan yang dibuat Tapera sama Pak Ara ya. 100 itu 100 Tapi orang. kita akan lihat lagi ke depan. 100 itu 100 orang aja bukan 100. 100 orang tadi tebakan saya itu udah cukup udah dapat. Jadi gini, ada salah perhitungan mungkin di pertamanya. Mereka pikirkan itu semuanya gara-gara SLIK saja. Rupanya ada hal-hal yang lain lagi yang berpengaruh, dan yang di bawah 1 juta juga nggak sebanyak yang diklaim sebelumnya. Nanti Ketua Tapera akan diskusi lagi dengan pengembang, akan menyusun lagi potensi-potensi demand yang masih belum bisa dilayani pada saat ini. Termasuk tadi Tahun ini. saya perlu sisa Oktober, November, Desember ada banyak pembeli baru perumahan sehingga pembangunannya bisa lebih cepat lagi. Saya perlu ekonomi tumbuh lebih cepat dibanding yang sekarang. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menantang Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa untuk membuka data daerah mana saja yang dituding menyimpan dana APBD dalam bentuk deposito. Sebelumnya, Purbaya menyebut beberapa daerah yang diduga menyimpan uang di bank, antara lain DKI Jakarta sebesar 14,683 triliun rupiah, kemudian Jawa Timur 6,8 triliun rupiah, dan Jawa Barat sebesar 4,17 triliun rupiah. Menanggapi hal tersebut, Tribuners Deddy Mulyadi membantah jika ada dana APBD Jabar yang disimpan dalam bentuk deposito di bank. Ia pun mengaku sudah mengecek langsung ke bank-bank di seluruh Jawa Barat. Deddy menilai tudingan seluruh daerah menahan belanja atau menimbun uang di bank tidak bisa digeneralisasi. Menurutnya, banyak daerah justru berusaha mempercepat realisasi belanja publik agar manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat. Meski demikian, mantan Bupati Purwakarta itu tidak menutup kemungkinan adanya daerah yang benar-benar menempatkan uangnya dalam deposito. Karena itu, ia meminta agar pemerintah pusat mengumumkan data tersebut secara terbuka kepada publik. Deddy pun menegaskan tudingan tersebut bisa berdampak buruk bagi daerah-daerah yang sudah bekerja dengan baik dalam mengelola keuangannya. Menjadi sorotan publik terkait pernyataan hingga gerak-gerik Menteri Keuangan Purbaya Yudi saat melakukan wawancara dengan wartawan. Kali ini terekam Purbaya menolak dikawal oleh barikade Satpam. Momen itu terjadi di kantor Kementerian Keuangan saat Purbaya dicecar banyak pertanyaan oleh wartawan. Purbaya pun sudah melakukan wawancara cegat ada doorstop, namun beberapa wartawan masih terus meminta pernyataan Purbaya saat sang Menkeu hendak pergi ke mobil. Saat itulah para Satpam mengawal Purbaya, namun sang Menkeu terlihat menepis tangan Satpam sembari tertawa. Tak hanya itu, Purbaya pun sempat bersenda gurau dengan wartawan. Di momen yang sama, Purbaya ditanya soal rencana operasi atau penangkapan besar-besaran terkait mafia penyelundupan. Alih-alih memberikan jawaban, Purbaya justru berkelakar apakah jurnalis tersebut mau ditangkap. Penangkapan besar-besaran itu update-nya akan kapan, Pak? Apa? Kemarin Bapak katanya mau penangkapan besar-besaran soal under invoicing. Anda mau saya tangkap? Pak Pur, makasih ya suratnya buat sini ya. Terima kasih Pak Pur. Terima kasih Pak. Masih begini. Anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum lain, seperti KPK dan Polri, meniru langkah Kejaksaan Agung atau Kejagung yang mengembalikan uang hasil sitaan kasus korupsi sebesar 13 triliun rupiah ke negara. Menurut Rudianto, pengembalian uang hasil korupsi ke kas negara menunjukkan penegakan hukum tidak sebatas menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian negara agar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Rudianto menegaskan, langkah Kejagung itu menunjukkan pemberantasan korupsi bisa memberi manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar penindakan. Meski begitu,
Rudianto mengingatkan agar pemerintah dan aparat penegak hukum tidak berhenti pada keberhasilan memulihkan 13 triliun rupiah dari kasus korupsi ekspor crude palm oil atau CPO. Politikus Nasdem itu berpandangan, masih banyak potensi kerugian negara yang perlu dikejar, termasuk dari tambang ilegal dan sektor sumber daya alam lainnya. Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyebut penyerahan uang 13 triliun 255 miliar 244.538.149 rupiah dari Kejaksaan Agung ke negara adalah tanda baik, karena dilakukan tepat 1 tahun pemerintahannya. Uang 13 triliun rupiah itu merupakan hasil sitaan dari kasus dugaan korupsi ekspor crude palm oil. Prabowo memuji kerja keras Kejagung karena berhasil menyelamatkan kekayaan negara dalam jumlah besar. Dia mengatakan, uang sebesar itu bisa digunakan untuk memperbaiki ribuan sekolah atau membangun ratusan desa nelayan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Penyerahan uang 13 triliun rupiah itu dilakukan secara simbolis oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dari total tersebut, 2,4 triliun rupiah ditampilkan dalam bentuk uang tunai pecahan Rp100.000 yang disusun setinggi 2 meter di lokasi acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Menteri Dalam Negeri dan Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri, Kepala BPS, serta para gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia. Terima kasih sudah hadir pagi-pagi ini. Saya tahu hari Senin hari yang paling berat buat banyak orang. Makanya dulu pernah ada lagu, Pak, I don't like Monday. Gitu ya. Presentasi dari Pak Mendagri amat detail dan mendalam. Sebenarnya saya pengen nanya tadi, tapi nggak tahu nih, boleh nanya nggak? Tanya, sebelum saya ngomong, saya tanya dulu ya Pak ya. Itu kalau anggaran daerah boleh defisit apa surplus apa enggak? Atau harus balance setiap tahun? Umumnya kita targetnya Pak, mereka harus surplus Pak, targetnya. Supaya ada cadangan. Dan kemudian kalau seandainya mereka defisit, maka nggak harus ngambil dari silipa atau ngutang Pak. Dan ada beberapa daerah yang ngutang, termasuk ngutang ke Kementerian Keuangan melalui PT SMI, Sarana Multi Infrastruktur. Saya kira Dirjen Perimbangan pahamnya. Target semuanya kita harapkan surplus, supaya pendapatannya lebih banyak daripada belanja. Demikian Pak. Pak Askolani, kalau surplus uangnya boleh kita ambil nggak? Ya? Sebenarnya lebih diarahkan mereka untuk mempush belanjanya Pak Menteri. Habisin, harus dihabisin. Ya, bisa juga untuk simpanan seperti kita Pak, tapi mungkin jumlahnya terbatas, jadi jangan terlalu tinggi. Kalau kayak Bojonegoro ada sekian triliun nggak dipakai, 3 triliun lebih nggak dipakai di akhir tahun, Anda mau ngapain? Kita dorong supaya bisa digunakan tahun depan Pak, di awal tahun Pak Menteri, untuk belanja. Kalau nggak bisa juga, Anda mau ngapain? Jadi Pak Menku, jadi saya tanya gitu Pak, supaya Bojonegoro, kan di sana banyak ada Exxon ya, kalau Exxon Mobil kan, ya makmurkanlah penduduk di situ biar itu ini. Kalau Pemda tujuannya bukan untuk nabung sebenarnya sih, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penumpukan uang milik 15 pemerintah daerah yang dibiarkan mengendap di bank dengan total mencapai 234 triliun rupiah. Ia menilai kondisi ini menunjukkan ketidakcakapan Pemda dalam menyerap anggaran secara efektif. Dalam rapat bersama Kepala Daerah di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat pada Senin 20 Oktober 2025, Purbaya menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan karena ketiadaan dana, melainkan lambatnya pelaksanaan anggaran di daerah. Dalam pemaparannya, Purbaya membeberkan daftar Pemda dengan simpanan terbesar di bank, yakni DKI Jakarta sebesar 14,6 triliun rupiah, disusul Jawa Timur 6,8 triliun rupiah dan Banjarbaru 5,1 triliun rupiah. Ia mencatat bahwa tren penyimpanan dana di bank meningkat dari 208,6 triliun rupiah pada September 2024 menjadi 234 triliun rupiah pada September 2025.
Purbaya pun meminta kepala daerah memperbaiki tata kelola keuangan dan penyerapan anggaran agar ekonomi daerah dapat tumbuh pada pertengahan 2026. Ia juga menegaskan apabila kinerja daerah membaik, pemerintah pusat akan mempertimbangkan penambahan dana transfer ke daerah. Pak, soal Kang Deddy Mulyadi, Pak, kan Bapak ditantangin buat buka data yang dana mengendap itu, Pak. Kang Deddy katanya udah ngecek deposito Jabar, nggak ada, Pak, dana mengendap di sana. Tanya aja ke Bank Sentral, itu kan data dari sana. Harusnya dia cari, kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia. Kalau itu kan dari laporan perbankan kan, data Pemda sekian. Sepertinya data saya sama dengan data Pak Tito waktu saya ke Pak Tito kemarin tuh. Kan pagi Pak Tito jelaskan kan data di perbankan ada berapa, angkanya mirip kok. Jadi Pak Deddy tahu semua bank, kan dia hanya tahu Jabar aja kan. Saya nggak pernah describe data Jabar kan. Kalau dia bisa turunkan sendiri, saya nggak tahu dari mana datanya. Dia bebas sama dia sendiri. Saya nggak tahu. Jadi saya nggak pernah bilang Jabar segitu berapa kan. Saya bilang data di perbankan sekian punya Pemda, dan data itu dari laporan apa sih? Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution, menanggapi data Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa, yang menyebut terdapat 3,1 triliun rupiah dana Pemprov Sumut yang belum direalisasikan. Bobi mengatakan, berdasarkan data yang diperoleh sejauh ini, dana yang belum direalisasikan hanya tinggal 990 miliar rupiah. Lebih lanjut, kata Bobi, siapapun juga bisa melihat langsung dana Pemprov Sumut di Bank Sumut. Lebih lanjut, Bobi juga mengatakan sejauh ini realisasi anggaran diserap dengan baik, tetapi dia tidak merinci ke program apa dana itu disalurkan. Dia pun menargetkan pada tahun penyerapan bisa berjalan hingga 90%. Sebelumnya, Purbaya menyoroti dana pemerintah daerah atau Pemda yang belum digunakan dan masih mengendap di bank, hingga mencapai 234 triliun rupiah. Data Kementerian Keuangan atau Kemenkeu per 15 Oktober 2025 menunjukkan, angka tersebut merupakan akumulasi simpanan daerah hingga akhir September 2025. Menurut Purbaya, besarnya dana yang menganggur itu bukan karena kekurangan anggaran, melainkan karena lambatnya realisasi belanja APBD. Ia menambahkan, rendahnya serapan anggaran membuat simpanan uang daerah di bank terus menumpuk. Selanjutnya, dalam penjelasannya, Purbaya menyampaikan provinsi dan kabupaten kota dengan simpanan tertinggi. Dari data itu, Pemprov Sumut menduduki posisi ke-8 tertinggi, yakni 3,1 triliun rupiah. Viral ajakan di media sosial terkait memberi jalan bagi mobil yang dikendarai Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pasalnya warganet menyebut Purbaya Yudi sedang memperbaiki perekonomian Indonesia. Ajakan itu ramai-ramai digaungkan di berbagai media sosial. Dinarasikan Sirina Totot Wukuk yang mengawal mobil berplat RI19 harus diberikan akses jalan. Pasalnya diduga mobil itu digunakan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi. Perlakuan spesial itu dikarenakan Purbaya Yudi yang dinilai sedang memperbaiki perekonomian negara. Adapun ajakan itu ramai diperbincangkan setelah Purbaya Yudi telat menghadiri acara penyerahan barang bukti korupsi di Gedung Kejaksaan Agung RI pada Senin 20 Oktober. Acara itu turut dihadiri Presiden Prabowo Subianto yang sudah terlebih dahulu tiba di lokasi. Sementara Purbaya datang terlambat dan tergopoh-gopoh menghampiri Prabowo. Sang Menkeu langsung hormat kepada Prabowo sembari membungkukkan badan meminta maaf. Kemudian terlihat Purbaya seperti mau push up namun dibatalkan setelah dilarang oleh Prabowo Subianto. Jadi kan itu BP Tapera janji ke saya hari ini akan memberi penjelasan tentang 110.000 calon pembeli rumah yang terhambat karena slik yang di OJK. Kan tadinya saya kesini saya janjikan kalau mereka clear, saya akan OJK minta itu di-clearkan. Tapi ternyata setelah diperiksa nggak sebanyak itu, nggak ada 110.000. Bahkan yang agak clear dari PTN hanya mungkin 3.000. Dan itu pun nggak di bawah 1 juta, yang di bawah 1 juta lebih sedikit lagi. Jadi saya pikir, saya simpulkan dari 110.000 itu paling yang bisa masuk 100.
orang. Jadi sepertinya pengkelirkan namanya dari SLIK tidak akan memecahkan masalah demand untuk perumahan yang dibuat Tapera sama Pak Arai. Tapi kita akan lihat lagi ke depan. 100 orang aja, bukan 100. 100 orang kali tebakan saya itu udah syukur dapat. Jadi gini, ada salah perhitungan mungkin di pertamanya. Mereka pikirkan itu semuanya gara-gara SLIK saja. Rupanya ada hal-hal yang lain lagi yang berpengaruh, dan yang di bawah 1 juta juga nggak sebanyak yang diklaim sebelumnya. Nanti ketua Tapera akan diskusi lagi dengan pengembang, akan menyusun lagi potensi-potensi demand yang masih belum bisa dilayani pada saat ini. Termasuk tadi tahun ini saya perlu sisa Oktober, November, Desember ada banyak pembeli baru perumahan sehingga pembangunannya bisa lebih cepat lagi. Saya perlu ekonomi tumbuh lebih cepat di sana. Hanya aja ke bank sentral, itu kan data dari sana. Harusnya dia cari, kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia. Kalau itu kan dari laporan perbankan kan, data Pemda sekian. Sepertinya data saya sama dengan data Pak Tito waktu saya ke Pak Tito kemarin tuh. Kan pagi Pak Tito jelaskan kan data di perbankan ada berapa, angkanya mirip kok. Jadi Pak Dedi tahu semua bank, kan dia hanya tahu Jabar aja kan. Saya nggak pernah describe data Jabar kan. Kalau dia bisa turunkan sendiri, saya nggak tahu dari mana datanya. Dia debat sama dia sendiri. Saya nggak tahu. Jadi saya nggak pernah bilang Jabar segitu berapa kan. Saya bilang data di perbankan sekian punya Pemda, dan data itu dari laporan apa sih? Sistem keuangan bank sentral. Dia ada, saya lupa namanya. BI apa sih? Di situ ada tuh, ada flagnya. Punya Pemda sekian, punya Pemerintah pusat sekian. Even punya Pemerintah pusat juga orang saya masih nggak percaya segitu. Saya akan masih suruh periksa lagi itu uang apa sebetulnya. Tapi kan dari Kang Dewi bilang itu tidak disimpan deposito, tapi dia nggak menjawab secara langsung disimpan di mana. Apakah nanti akan ada koordinasi, misalnya apa khusus nih, dia udah bilang kayak gitu, apakah dari Kemenkeu akan khusus melihat data uang Pemdanya si Jabar apa ditaruh kemana? Saya bukan pegawai Pemda Jabar. Kalau mau dia periksa aja sendiri. Ya kan? Itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap hari kali ya, setiap berapa minggu sekali. Itu seperti itu datanya. Dan di situ ada flag, ada contrengan nih data ini siapa biasa punya Pemda, depositonya jenisnya apa, deposito, giro dan lain-lain. Jadi jangan Pak Dedi nyuruh saya kerja. Pak, tapi ada mobil. Kemarin memang katanya mau periksa yang data selisih 18 triliun dengan Kemendagri. Yang datanya beda Pak. Bukan saya meriksa, Pak Tito harusnya periksa. Kalau di catatan perbankan seperti itu, kan dilaporkan oleh bank seperti itu kan. Bank melaporkan ke bank sentral setiap saat mungkin seperti apa, untuk setiap berapa minggu sekali, tiap hari mungkin disimpulkan oleh BI atau datanya disediakan. Atau kalau kita bisa dapat akses data bank sentral, kita bisa lihat kok. Dan itu kenapa bisa beda 19? Karena Pak Tito kan lihat dari laporan keuangannya dari masing-masing mungkin bagian kas Pemda ya. Kan nggak semuanya betul, ada yang mungkin lupa, mungkin ini, mungkin saya nggak tahu, coba cek. Jadi kan itu BP Tapera janji ke saya hari ini akan memberi penjelasan tentang 110.000 calon pembeli rumah yang terhambat karena SLIK yang di OJK. Kan tadinya saya kesini saya janjikan kalau mereka clear, saya akan OJK minta itu di-clearkan. Tapi ternyata setelah diperiksa nggak sebanyak itu, nggak ada 110.000. Bahkan yang agak clear dari PTN hanya mungkin 3.000, dan itu pun nggak di bawah 1 juta, yang di bawah 1 juta lebih sedikit lagi. Jadi saya pikir saya simpulkan dari 110.000 itu paling yang bisa masuk 100 orang. Jadi sepertinya pengkelirkan namanya dari SLIK tidak akan memecahkan masalah demand untuk perumahan yang dibuat Tapera sama Pak Arai.
100 itu 100 Tapi orang. kita akan lihat lagi ke depan. 100 itu 100 orang aja, bukan 100. 100 orang kali tebakan saya itu udah cukup udah dapat. Jadi gini, ada salah perhitungan mungkin di pertamanya. Mereka pikirkan itu semuanya gara-gara selik saja. Rupanya ada hal-hal yang lain lagi yang berpengaruh, dan yang di bawah 1 juta juga nggak sebanyak yang diklaim sebelumnya. Nanti Ketua Tapera akan diskusi lagi dengan pengembang, akan menyisir lagi potensi-potensi demand yang masih belum bisa dilayani pada saat ini. Termasuk tadi Tahun ini. tahun ini saya perlu sisa Oktober, November, Desember ada banyak pembeli baru perumahan sehingga pembangunannya bisa lebih cepat lagi. Saya perlu ekonomi tumbuh lebih cepat dibanding yang sekarang. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menantang Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk membuka data daerah mana saja yang dituding menyimpan dana APBD dalam bentuk deposito. Sebelumnya, Purbaya menyebut beberapa daerah yang diduga menyimpan uang di bank antara lain DKI Jakarta sebesar 14,683 triliun rupiah, kemudian Jawa Timur 6,8 triliun rupiah, dan Jawa Barat sebesar 4,17 triliun rupiah. Menanggapi hal tersebut, Tribuners Deddy Mulyadi membantah jika ada dana APBD Jabar yang disimpan dalam bentuk deposito di bank. Ia pun mengaku sudah mengecek langsung ke bank-bank di seluruh Jawa Barat. Deddy menilai tudingan seluruh daerah menahan belanja atau menimbun uang di bank tidak bisa digeneralisasi. Menurutnya, banyak daerah justru berusaha mempercepat realisasi belanja publik agar manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat. Meski demikian, mantan Bupati Purwakarta itu tidak menutup kemungkinan adanya daerah yang benar-benar menempatkan uangnya dalam deposito. Karena itu, ia meminta agar pemerintah pusat mengumumkan data tersebut secara terbuka kepada publik. Deddy pun menegaskan tudingan tersebut bisa berdampak buruk bagi daerah-daerah yang sudah bekerja dengan baik dalam mengelola keuangannya. Menjadi sorotan publik terkait pernyataan hingga gerak-gerik Menteri Keuangan Purbaya Yudi saat melakukan wawancara dengan wartawan. Kali ini terekam Purbaya menolak dikawal oleh barikade Satpam. Momen itu terjadi di kantor Kementerian Keuangan saat Purbaya dicecar banyak pertanyaan oleh wartawan. Purbaya pun sudah melakukan wawancara cegat ada doorstop, namun beberapa wartawan masih terus meminta pernyataan Purbaya saat sang Menkeu hendak pergi ke mobil. Saat itulah para Satpam mengawal Purbaya, namun sang Menkeu terlihat menepis tangan Satpam sembari tertawa. Tak hanya itu, Purbaya pun sempat bersenda gurau dengan wartawan. Di momen yang sama, Purbaya ditanya soal rencana operasi atau penangkapan besar-besaran terkait mafia penyelundupan. Alih-alih memberikan jawaban, Purbaya justru berkelakar apakah jurnalis tersebut mau ditangkap. Penangkapan besar-besaran itu update-nya akan kapan, Pak? Apa? Kemarin Bapak katanya mau penangkapan besar-besaran soal under invoicing. Anda mau saya tangkap? Pak Pur, makasih ya suratnya udah di sini ya. Terima kasih Pak Pur. Terima kasih Pak. Masih begini. Anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum lain, seperti KPK dan Polri, meniru langkah Kejaksaan Agung atau Kejagung yang mengembalikan uang hasil sitaan kasus korupsi sebesar 13 triliun rupiah ke negara. Menurut Rudianto, pengembalian uang hasil korupsi ke kas negara menunjukkan penegakan hukum tidak sebatas menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian negara agar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Rudianto menegaskan, langkah Kejagung itu menunjukkan pemberantasan korupsi bisa memberi manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar penindakan. Meski begitu, Rudianto mengingatkan agar pemerintah dan aparat penegak hukum tidak berhenti pada keberhasilan memulihkan 13 triliun rupiah dari kasus korupsi ekspor crude palm oil atau CPO. Politikus Nasdem itu berpandangan, masih banyak potensi kerugian negara yang perlu dikejar, termasuk dari tambang ilegal dan sektor sumber daya alam lainnya. Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyebut penyerahan uang 13 triliun 255 miliar 244.538.149 rupiah dari Kejaksaan Agung ke negara adalah tanda baik, karena dilakukan tepat 1 tahun pemerintahannya. Uang 13 triliun rupiah itu merupakan hasil sitaan dari kasus dugaan korupsi ekspor crude palm oil. Prabowo memuji kerja keras Kejagung karena berhasil menyelamatkan kekayaan negara dalam jumlah besar.
Dia mengatakan, uang sebesar itu bisa digunakan untuk memperbaiki ribuan sekolah atau membangun ratusan desa nelayan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Penyerahan uang 13 triliun rupiah itu dilakukan secara simbolis oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dari total tersebut, 2,4 triliun rupiah ditampilkan dalam bentuk uang tunai pecahan Rp100.000 yang disusun setinggi 2 meter di lokasi acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Menteri Dalam Negeri dan Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri, Kepala BPS, serta para gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia. Terima kasih sudah hadir pagi-pagi ini. Saya tahu hari Senin, hari yang paling berat buat banyak orang. Makanya dulu pernah ada lagu, Pak, I don't like Monday. Gitu ya. Presentasi dari Pak Mendagri amat detail dan mendalam. Sebenarnya saya pengen nanya tadi, tapi nggak tahu nih, boleh nanya nggak? Tanya, sebelum saya ngomong, saya tanya dulu ya Pak ya. Itu kalau anggaran daerah boleh defisit apa surplus apa enggak? Atau harus balance setiap tahun? Umumnya kita targetnya Pak, mereka harus surplus Pak, targetnya. Supaya ada cadangan. Dan kemudian kalau seandainya mereka defisit, maka nggak harus ngambil dari silipa atau ngutang Pak. Dan ada beberapa daerah yang ngutang, termasuk ngutang ke Kementerian Keuangan melalui PT SMI, Sarana Multi Infrastruktur. Saya kira Dirjen Perimbangan pahamnya. Target semuanya kita harapkan surplus, supaya pendapatannya lebih banyak daripada belanja. Demikian Pak. Pak Askolani, kalau surplus uangnya boleh kita ambil nggak? Ya? Sebenarnya lebih diarahkan mereka untuk mempush belanjanya Pak Menteri. Habisin, harus dihabisin. Ya, bisa juga untuk simpanan seperti kita Pak, tapi mungkin jumlahnya terbatas, jadi jangan terlalu tinggi. Kalau kayak Bojonegoro ada sekian triliun nggak dipakai, 3 triliun lebih nggak dipakai di akhir tahun, Anda mau ngapain? Kita dorong supaya bisa digunakan tahun depan Pak, di awal tahun Pak Menteri, untuk belanja. Kalau nggak bisa juga, Anda mau ngapain? Jadi Pak Menko, jadi saya tanya gitu Pak, supaya Bojonegoro, kan di sana banyak ada Exxon ya, kalau Exxon Mobil kan, ya makmurkanlah penduduk di situ biar itu ini. Kalau Pemda tujuannya bukan untuk nabung sebenarnya sih, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penumpukan uang milik 15 pemerintah daerah yang dibiarkan mengendap di bank dengan total mencapai 234 triliun rupiah. Ia menilai kondisi ini menunjukkan ketidakcakapan Pemda dalam menyerap anggaran secara efektif. Dalam rapat bersama kepala daerah di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat pada Senin 20 Oktober 2025, Purbaya menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan karena ketiadaan dana, melainkan lambatnya pelaksanaan anggaran di daerah. Dalam pemaparannya, Purbaya membeberkan daftar Pemda dengan simpanan terbesar di bank, yakni DKI Jakarta sebesar 14,6 triliun rupiah, disusul Jawa Timur 6,8 triliun rupiah dan Banjarbaru 5,1 triliun rupiah. Ia mencatat bahwa tren penyimpanan dana di bank meningkat dari 208,6 triliun rupiah pada September 2024 menjadi 234 triliun rupiah pada September 2025. Purbaya pun meminta kepala daerah memperbaiki tata kelola keuangan dan penyerapan anggaran agar ekonomi daerah dapat tumbuh pada pertengahan 2026. Ia juga menegaskan apabila kinerja daerah membaik, pemerintah pusat akan mempertimbangkan penambahan dana transfer ke daerah. Pak, soal Kang Deddy Mulyadi, Pak, kan Bapak ditantangin buat buka data yang dana mengendap itu, Pak. Kang Deddy katanya udah ngecek deposito Jabar, nggak ada Pak dana mengendap di sana. Tanya aja ke Bank Sentral, itu kan data dari sana. Harusnya dia cari, kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia. Kalau itu kan dari laporan perbankan kan, data Pemda sekian. Sepertinya data saya sama dengan data Pak Tito waktu saya ke Pak Tito kemarin tuh. Kan pagi Pak Tito jelaskan kan data di perbankan ada berapa, angkanya mirip kok. Jadi
Pak Deddy tahu semua bank, kan dia hanya tahu Jabar aja kan. Saya nggak pernah describe data Jabar kan. Kalau dia bisa turunkan sendiri, saya nggak tahu dari mana datanya. Dia debat sama dia sendiri. Saya nggak tahu. Jadi saya nggak pernah bilang Jabar segitu berapa kan. Saya bilang data di perbankan sekian punya Pemda, dan data itu dari laporan apa sih? Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution, menanggapi data Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa, yang menyebut terdapat 3,1 triliun rupiah dana Pemprov Sumut yang belum direalisasikan. Bobi mengatakan, berdasarkan data yang diperoleh sejauh ini, dana yang belum direalisasikan hanya tinggal 990 miliar rupiah. Lebih lanjut, kata Bobi, siapapun juga bisa melihat langsung dana Pemprov Sumut di Bank Sumut. Lebih lanjut, Bobi juga mengatakan sejauh ini realisasi anggaran diserap dengan baik, tetapi dia tidak merinci ke program apa dana itu disalurkan. Dia pun menargetkan pada tahun penyerapan bisa berjalan hingga 90%. Sebelumnya, Purbaya menyoroti dana pemerintah daerah atau Pemda yang belum digunakan dan masih mengendap di bank, hingga mencapai 234 triliun rupiah. Data Kementerian Keuangan atau Kemenkeu per 15 Oktober 2025 menunjukkan, angka tersebut merupakan akumulasi simpanan daerah hingga akhir September 2025. Menurut Purbaya, besarnya dana yang menganggur itu bukan karena kekurangan anggaran, melainkan karena lambatnya realisasi belanja APBD. Ia menambahkan, rendahnya serapan anggaran membuat simpanan uang daerah di bank terus menumpuk. Selanjutnya, dalam penjelasannya, Purbaya menyampaikan provinsi dan kabupaten kota dengan simpanan tertinggi. Dari data itu, Pemprov Sumut menduduki posisi ke-8 tertinggi, yakni 3,1 triliun rupiah. Viral ajakan di media sosial terkait memberi jalan bagi mobil yang dikendarai Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pasalnya warganet menyebut Purbaya Yudi sedang memperbaiki perekonomian Indonesia. Ajakan itu ramai-ramai digaungkan di berbagai media sosial. Dinarasikan Sirina Totot Wukuk yang mengawal mobil berplat RI19 harus diberikan akses jalan. Pasalnya diduga mobil itu digunakan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi. Perlakuan spesial itu dikarenakan Purbaya Yudi yang dinilai sedang memperbaiki perekonomian negara. Adapun ajakan itu ramai diperbincangkan setelah Purbaya Yudi telat menghadiri acara penyerahan barang bukti korupsi di Gedung Kejaksaan Agung RI pada Senin 20 Oktober. Acara itu turut dihadiri Presiden Prabowo Subianto yang sudah terlebih dahulu tiba di lokasi. Sementara Purbaya datang terlambat dan tergopoh-gopoh menghampiri Prabowo. Sang Menkeu langsung hormat kepada Prabowo sembari membungkukkan badan meminta maaf. Kemudian terlihat Purbaya seperti mau push up namun dibatalkan setelah dilarang oleh Prabowo Subianto. Jadi kan itu BP Tapera janji ke saya hari ini akan memberi penjelasan tentang 110.000 calon pembeli rumah yang terhambat karena slik yang di OJK. Kan tadinya saya kesini saya janjikan kalau mereka clear, saya akan OJK minta itu di-clearkan. Tapi ternyata setelah diperiksa nggak sebanyak itu, nggak ada 110.000. Bahkan yang agak sulit dari PTN hanya mungkin 3.000. Dan itu pun nggak di bawah 1 juta, yang di bawah 1 juta lebih sedikit lagi. Jadi saya pikir, saya simpulkan dari 110.000 itu paling yang bisa masuk 100 orang. Jadi sepertinya pengklirkan namanya dari slik tidak akan memecahkan masalah demand untuk perumahan yang dibuat Tapera sama Pak Ara. Tapi kita akan lihat lagi ke depan. 100 orang aja, bukan 100 orang tadi tebakan saya itu udah cukup dapat. Jadi gini, ada salah perhitungan mungkin di pertamanya. Mereka pikirkan itu semuanya gara-gara selik saja. Rupanya ada hal-hal yang lain lagi yang berpengaruh, dan yang di bawah 1 juta juga nggak sebanyak yang diklaim sebelumnya. Nanti Ketua Tapera akan diskusi lagi dengan pengembang, akan menyisir lagi potensi-potensi demand yang masih belum bisa dilayani pada saat ini. Termasuk tadi tahun ini saya perlu
sisa Oktober, November, Desember ada banyak pembeli baru perumahan sehingga pembangunannya bisa lebih cepat lagi. Saya perlu ekonomi tumbuh lebih cepat ya. Di sana. Tanya aja ke Bank Sentral, itu kan data dari sana. Harusnya dia cari, kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia. Kalau itu kan dari laporan perbankan kan, data Pemda sekian. Sepertinya data saya sama dengan data Pak Tito waktu saya ke Pak Tito kemarin tuh. Kan pagi Pak Tito jelaskan kan, data di perbankan ada berapa, angkanya mirip kok. Jadi Pak Deddy tahu semua bank, kan dia hanya tahu Jabar aja kan. Saya nggak pernah describe data Jabar kan. Kalau dia bisa turunkan sendiri, saya nggak tahu dari mana datanya. Dia debat sama dia sendiri. Saya nggak tahu. Jadi saya nggak pernah bilang Jabar segitu berapa kan. Saya bilang data di perbankan sekian punya Pemda, dan data itu dari laporan apa sih? Sistem keuangan Bank Sentral. Dia ada, saya lupa namanya. BI apa sih? Di situ ada tuh, ada flagnya. Punya Pemda sekian, punya Pemerintah Pusat sekian. Even punya Pemerintah Pusat juga orang saya masih nggak percaya segitu. Saya akan masih suruh periksa lagi. Itu uang apa sebetulnya? Tapi kan dari Kang Deddy bilang itu tidak disimpan deposito, tapi dia nggak menjelaskan secara langsung disimpan di mana. Apakah nanti akan ada koordinasi, misalnya apa khusus nih, dia udah bilang kayak gitu, apakah dari Kemenkeu akan khusus melihat data uang Pemdanya si Jabar atau ditaruh kemana? Saya bukan pegawai Pemda Jabar. Kalau mau dia periksa aja sendiri. Ya kan, itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap hari kali ya, setiap berapa minggu sekali. Itu seperti itu datanya, dan di situ ada flag, ada contrengan nih data ini siapa, biasa ini Pemda, depositonya jenisnya apa, deposito, giro dan lain-lain. Jadi jangan Pak Deddy nyuruh saya kerja. Ada mobil. Yang datanya beda Pak. Bukan saya meriksa, Pak Tito harusnya periksa. Kalau di catatan perbankan seperti itu, kan dilaporkan oleh bank seperti itu kan. Bank melaporkan ke Bank Sentral setiap saat mungkin seperti apa, dan setiap berapa minggu sekali, tiap hari mungkin disimpulkan oleh BI atau datanya disediakan. Atau kalau kita bisa dapat akses data Bank Sentral, kita bisa lihat kok. Dan itu kenapa bisa beda 19? Karena Pak Tito kan lihat dari laporan keuangannya dari masing-masing mungkin bagian kas Pemda ya. Kan nggak semuanya betul, ada yang mungkin lupa, mungkin ini, mungkin saya nggak tahu, coba cek. Jadi kan itu BP Tapera janji ke saya hari ini akan memberi penjelasan tentang 110.000 calon pembeli rumah yang terhambat karena slik yang di OJK. Kan tadinya saya kesini, saya janjikan kalau mereka clear, saya akan OJK minta itu di-clearkan. Tapi ternyata setelah diperiksa nggak sebanyak itu, nggak ada 110.000. Bahkan yang agak sulit dari PTN hanya mungkin 3.000, dan itu pun nggak di bawah 1 juta, yang di bawah 1 juta lebih sedikit lagi. Jadi saya pikir, saya simpulkan dari 110.000 itu paling yang bisa masuk 100 orang. Jadi sepertinya pengklirkan namanya dari slik tidak akan memecahkan masalah demand untuk perumahan yang dibuat Tapera sama Pak Ara. Tapi kita akan lihat lagi ke depan. 100 orang aja, bukan 100 orang kali tebakan saya itu udah syukur dapat. Jadi gini, ada salah perhitungan mungkin di pertamanya. Mereka pikirkan itu semuanya gara-gara selik saja. Rupanya ada hal-hal yang lain lagi yang berpengaruh, dan yang di bawah 1 juta juga nggak sebanyak yang diklaim sebelumnya. Nanti Ketua Tapera akan diskusi lagi dengan pengembang, akan menyisir lagi potensi-potensi demand yang masih belum bisa dilayani pada saat ini. Termasuk tadi tahun ini. Saya perlu sisa Oktober, November, Desember ada banyak pembeli baru perumahan sehingga pembangunannya bisa lebih cepat lagi. Saya perlu ekonomi tumbuh lebih cepat dibanding yang sekarang.
Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menantang Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk membuka data daerah mana saja yang dituding menyimpan dana APBD dalam bentuk deposito. Sebelumnya, Purbaya menyebut beberapa daerah yang diduga menyimpan uang di bank antara lain DKI Jakarta sebesar 14,683 triliun rupiah, kemudian Jawa Timur 6,8 triliun rupiah dan Jawa Barat sebesar 4,17 triliun rupiah. Menanggapi hal tersebut, Tribuners Deddy Mulyadi membantah jika ada dana APBD Jabar yang disimpan dalam bentuk deposito di bank. Ia pun mengaku sudah mengecek langsung ke bank-bank di seluruh Jawa Barat. Deddy menilai tudingan seluruh daerah menahan belanja atau menimbun uang di bank tidak bisa digeneralisasi. Menurutnya, banyak daerah justru berusaha mempercepat realisasi belanja publik agar manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat. Meski demikian, mantan Bupati Purwakarta itu tidak menutup kemungkinan adanya daerah yang benar-benar menempatkan uangnya dalam deposito. Karena itu, ia meminta agar pemerintah pusat mengumumkan data tersebut secara terbuka kepada publik. Deddy pun menegaskan tudingan tersebut bisa berdampak buruk bagi daerah-daerah yang sudah bekerja dengan baik dalam mengelola keuangannya. Menjadi sorotan publik terkait pernyataan hingga gerak-gerik Menteri Keuangan Purbaya Yudi saat melakukan wawancara dengan wartawan. Kali ini terekam Purbaya menolak dikawal oleh barikade Satpam. Momen itu terjadi di kantor Kementerian Keuangan saat Purbaya dicecar banyak pertanyaan oleh wartawan. Purbaya pun sudah melakukan wawancara cegat ada doorstop, namun beberapa wartawan masih terus meminta pernyataan Purbaya saat sang Menkeu hendak pergi ke mobil. Saat itulah para Satpam mengawal Purbaya, namun sang Menkeu terlihat menepis tangan Satpam sembari tertawa. Tak hanya itu, Purbaya pun sempat bersenda gurau dengan wartawan. Di momen yang sama, Purbaya ditanya soal rencana operasi atau penangkapan besar-besaran terkait mafia penyelundupan. Alih-alih memberikan jawaban, Purbaya justru berkelakar apakah jurnalis tersebut mau ditangkap. Penangkapan besar-besaran itu update-nya akan kapan, Pak? Apa? Kemarin Bapak katanya mau penangkapan besar-besaran soal under invoicing. Anda mau saya tangkap? Pak Pur, makasih ya. Terima kasih Pak Pur. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Masih begini. Anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum lain, seperti KPK dan Polri, meniru langkah Kejaksaan Agung atau Kejagung yang mengembalikan uang hasil sitaan kasus korupsi sebesar 13 triliun rupiah ke negara. Menurut Rudianto, pengembalian uang hasil korupsi ke kas negara menunjukkan penegakan hukum tidak sebatas menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian negara agar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Rudianto menegaskan, langkah Kejagung itu menunjukkan pemberantasan korupsi bisa memberi manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar penindakan. Meski begitu, Rudianto mengingatkan agar pemerintah dan aparat penegak hukum tidak berhenti pada keberhasilan memulihkan 13 triliun rupiah dari kasus korupsi ekspor crude palm oil atau CPO. Politikus Nasdem itu berpandangan, masih banyak potensi kerugian negara yang perlu dikejar, termasuk dari tambang ilegal dan sektor sumber daya alam lainnya. Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyebut penyerahan uang 13 triliun 255 miliar 244.538.149 rupiah dari Kejaksaan Agung ke negara adalah tanda baik, karena dilakukan tepat 1 tahun pemerintahannya. Uang 13 triliun rupiah itu merupakan hasil sitaan dari kasus dugaan korupsi ekspor crude palm oil. Prabowo memuji kerja keras Kejagung karena berhasil menyelamatkan kekayaan negara dalam jumlah besar. Dia mengatakan, uang sebesar itu bisa digunakan untuk memperbaiki ribuan sekolah atau membangun ratusan desa nelayan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Penyerahan uang 13 triliun rupiah itu dilakukan secara simbolis oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dari total tersebut, 2,4 triliun rupiah ditampilkan dalam bentuk uang tunai pecahan Rp100.000 yang disusun setinggi 2 meter di lokasi acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Menteri Dalam Negeri dan Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri, Kepala BPS,
serta para gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia. Terima kasih sudah hadir pagi-pagi ini. Saya tahu hari Senin hari yang paling berat buat banyak orang. Makanya dulu pernah ada lagu, Pak, I don't like Monday gitu ya. Presentasi dari Pak Mendagri amat detail dan mendalam. Sebenarnya saya pengen nanya tadi, tapi nggak tahu nih, boleh nanya nggak? Tanya, sebelum saya ngomong, saya tanya dulu ya Pak ya. Itu kalau anggaran daerah, boleh defisit apa surplus apa enggak? Atau harus balance setiap tahun? Umumnya kita targetnya Pak, mereka harus surplus Pak, targetnya. Supaya ada cadangan. Dan kemudian kalau seandainya mereka defisit, maka nggak harus ngambil dari Silpa atau ngutang Pak. Dan ada beberapa daerah yang ngutang, termasuk ngutang ke Kementerian Keuangan melalui PT SMI, Sarana Multi Infrastruktur. Saya kira Dirjen Perimbangan pahamnya. Target semuanya kita harapkan surplus, supaya pendapatannya lebih banyak daripada belanja. Demikian Pak. Pak Askolani, kalau surplus uangnya boleh kita ambil nggak? Ya? Sebenarnya lebih diarahkan mereka untuk mempush belanjanya Pak Menteri. Habisin, harus dihabisin. Ya, bisa juga untuk simpanan seperti kita Pak, tapi mungkin jumlahnya terbatas, jadi jangan terlalu tinggi. Kalau kayak Bojonegoro ada sekian triliun nggak dipakai, 3 triliun lebih nggak dipakai di akhir tahun, Anda mau ngapain? Kita dorong supaya bisa digunakan tahun depan Pak, di awal tahun Pak Menteri, untuk belanja. Kalau nggak bisa juga, Anda mau ngapain? Jadi Pak Menko, Jadi saya tanya gitu Pak, supaya Bojonegoro, kan di sana banyak ada Exxon ya, kalau Exxon Mobil kan? Ya makmurkanlah penduduk di situ biar itu ini. Kalau Pemda tujuannya bukan untuk nabung sebenarnya sih, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyoroti penumpukan uang milik 15 pemerintah daerah yang dibiarkan mengendap di bank dengan total mencapai 234 triliun rupiah. Ia menilai kondisi ini menunjukkan ketidakcakapan Pemda dalam menyerap anggaran secara efektif. Dalam rapat bersama Kepala Daerah di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat pada Senin 20 Oktober 2025, Purbaya menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan karena ketiadaan dana, melainkan lambatnya pelaksanaan anggaran di daerah. Dalam pemaparannya, Purbaya membeberkan daftar Pemda dengan simpanan terbesar di bank, yakni DKI Jakarta sebesar 14,6 triliun rupiah, disusul Jawa Timur 6,8 triliun rupiah dan Banjarbaru 5,1 triliun rupiah. Ia mencatat bahwa tren penyimpanan dana di bank meningkat dari 208,6 triliun rupiah pada September 2024 menjadi 234 triliun rupiah pada September 2025. Purbaya pun meminta kepala daerah memperbaiki tata kelola keuangan dan penyerapan anggaran agar ekonomi daerah dapat tumbuh pada pertengahan 2026. Ia juga menegaskan apabila kinerja daerah membaik, pemerintah pusat akan mempertimbangkan penambahan dana transfer ke daerah. Soal Kang Deddy Mulyadi, Pak, kan Bapak ditantangin buat buka data yang dana mengendap itu, Pak. Kang Deddy katanya udah ngecek deposito Jabar, nggak ada Pak dana mengendap di sana. Tanya aja ke Bank Sentral, itu kan data dari sana. Harusnya dia cari, kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia. Kalau itu kan dari laporan perbankan kan, data Pemda sekian. Sepertinya data saya sama dengan data Pak Tito waktu saya ke Pak Tito kemarin tuh. Kan pagi Pak Tito jelaskan kan data di perbankan ada berapa, angkanya mirip kok. Jadi Pak Deddy tahu semua bank, kan dia hanya tahu Jabar aja kan. Saya nggak pernah describe data Jabar kan. Kalau dia bisa turunkan sendiri, saya nggak tahu dari mana datanya. Dia debat sama dia sendiri. Saya nggak tahu. Jadi saya nggak pernah bilang Jabar berapa kan. Saya bilang data di perbankan sekian punya Pemda, dan data itu dari laporan apa sih? Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution, menanggapi data Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa, yang menyebut terdapat 3,1 triliun rupiah dana Pemprov Sumut yang belum direalisasikan. Bobi mengatakan, berdasarkan data yang diperoleh sejauh ini, dana yang belum direalisasikan hanya tinggal 990 miliar rupiah. Lebih lanjut, kata Bobi,
siapapun juga bisa melihat langsung dana Pemprov Sumut di Bank Sumut. Lebih lanjut, Bobi juga mengatakan sejauh ini realisasi anggaran diserap dengan baik, tetapi dia tidak merinci ke program apa dana itu disalurkan. Dia pun menargetkan pada tahun penyerapan bisa berjalan hingga 90%. Sebelumnya, Purbaya menyoroti dana pemerintah daerah atau Pemda yang belum digunakan dan masih mengendap di bank, hingga mencapai Rp234 triliun. Data Kementerian Keuangan atau Kemenkeu per 15 Oktober 2025 menunjukkan, angka tersebut merupakan akumulasi simpanan daerah hingga akhir September 2025. Menurut Purbaya, besarnya dana yang menganggur itu bukan karena kekurangan anggaran, melainkan karena lambatnya realisasi belanja APBD. Ia menambahkan, rendahnya serapan anggaran membuat simpanan uang daerah di bank terus menumpuk. Selanjutnya, dalam penjelasannya, Purbaya menyampaikan provinsi dan kabupaten kota dengan simpanan tertinggi. Dari data itu, Pemprov Sumut menduduki posisi ke-8 tertinggi, yakni Rp3,1 triliun. Viral ajakan di media sosial terkait memberi jalan bagi mobil yang dikendarai Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pasalnya warganet menyebut Purbaya Yudi sedang memperbaiki perekonomian Indonesia. Ajakan itu ramai-ramai digaungkan di berbagai media sosial. Dinarasikan Sirina Totot Wukuk yang mengawal mobil berplat RI19 harus diberikan akses jalan. Pasalnya diduga mobil itu digunakan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi. Perlakuan spesial itu dikarenakan Purbaya Yudi yang dinilai sedang memperbaiki perekonomian negara. Adapun ajakan itu ramai diperbincangkan setelah Purbaya Yudi telat menghadiri acara penyerahan barang bukti korupsi di Gedung Kejaksaan Agung RI pada Senin 20 Oktober. Acara itu turut dihadiri Presiden Prabowo Subianto yang sudah terlebih dahulu tiba di lokasi. Sementara Purbaya datang terlambat dan tergopoh-gopoh menghampiri Prabowo. Sang Menkeu langsung hormat kepada Prabowo sembari membungkukkan badan meminta maaf. Kemudian terlihat Purbaya seperti mau push up namun dibatalkan setelah dilarang oleh Prabowo Subianto. Jadi kan itu BP Tapera janji ke saya hari ini akan memberi penjelasan tentang 110.000 calon pembeli rumah yang terhambat karena slik yang di OJK. Kan tadinya saya kesini saya janjikan kalau mereka clear, saya akan OJK minta itu di-clearkan. Tapi ternyata setelah diperiksa nggak sebanyak itu, nggak ada 110.000. Bahkan yang agak clear dari PTN hanya mungkin 3.000. Dan itu pun nggak di bawah 1 juta, yang di bawah 1 juta lebih sedikit lagi. Jadi saya pikir, saya simpulkan dari 110.000 itu paling yang bisa masuk 100 orang. Jadi sepertinya pengklirkan namanya dari slik tidak akan memecahkan masalah demand untuk perumahan yang dibuat Tapera sama Pak Ara. Tapi kita akan lihat lagi depan. 100 orang aja, bukan 100. 100 orang tadi tebakan saya itu udah cukup dapat. Jadi gini, ada salah perhitungan mungkin di pertamanya. Mereka pikir kan itu semuanya gara-gara selik saja. Rupanya ada hal-hal yang lain lagi yang berpengaruh, dan yang di bawah 1 juta juga nggak sebanyak yang diklaim sebelumnya. Nanti Ketua Tapera akan diskusi lagi dengan pengembang, akan menyisir lagi potensi-potensi demand yang masih belum bisa dilayani pada saat ini. Termasuk tadi tahun ini saya perlu sisa Oktober, November, Desember ada banyak pembeli baru perumahan sehingga pembangunannya bisa lebih cepat lagi. Saya perlu ekonomi tumbuh lebih cepat di sana. Hanya aja ke Bank Sentral, itu kan data dari sana. Harusnya dia cari, kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia. Kalau itu kan dari laporan perbankan kan, data Pemda sekian. Sepertinya data saya sama dengan data Pak Tito waktu saya ke Pak Tito kemarin tuh. Kan pagi Pak Tito jelaskan kan, data di perbankan ada berapa, angkanya mirip kok. Jadi Pak Dedi tahu semua bank, kan dia hanya tahu Jabar aja kan. Saya nggak pernah describe data Jabar kan. Kalau dia bisa turunkan sendiri, saya nggak tahu dari mana datanya. Dia debat sama dia sendiri.
Saya nggak tahu. Jadi saya nggak pernah bilang Jabar segi berapa kan. Saya bilang data di perbankan sekian punya Pemda, dan data itu dari bukan laporan apa sih? Sistem keuangan Bank Sentral. Dia ada, saya lupa namanya. BI apa sih? Di situ ada tuh, ada flagnya. Punya Pemda sekian, punya Pemda pusat sekian. Even punya pemerintah pusat juga orang saya masih nggak percaya segitu. Saya akan masih suruh periksa lagi itu uang apa sebetulnya. Tapi kan dari Kang Deddy bilang itu tidak disimpan deposito, tapi dia nggak menjawab secara langsung disimpan di mana. Apakah nanti akan ada koordinasi, misalnya apa khusus nih juga, dia udah bilang kayak gitu, apakah dari Kemenkyu akan khusus melihat data uang Pemdanya si Jabar atau ditaruh kemana? Saya bukan pegawai Pemda Jabar. Kalau mau dia periksa aja sendiri. Ya kan, itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap hari kali ya, setiap berapa minggu sekali. Itu seperti itu datanya, dan di situ ada flag, ada contrengan nih data ini siapa biasa punya Pemda, depositonya jenisnya apa, deposito, giro dan lain-lain. Jadi jangan Pak Deddy nyuruh saya kerja. Pak, tapi ada mobil. Yang datanya beda Pak. Bukan saya meriksa Pak, itu harusnya periksa. Kalau di catatan perbankan seperti itu, kan dilaporkan oleh bank seperti itu kan. Bank melaporkan ke Bank Sentral setiap saat mungkin seperti apa, untuk setiap berapa minggu sekali, tiap hari mungkin disimpulkan oleh BI atau datanya disediakan. Atau kalau kita bisa dapat akses data Bank Sentral, setiap bisa lihat kok. Dan itu kenapa bisa beda 19? Karena Pak Tito kan lihat dari laporan keuangannya dari masing-masing mungkin bagian kas Pemda ya. Kan nggak semuanya betul, ada yang mungkin lupa, mungkin ini, mungkin saya nggak tahu, coba cek aja. Jadi kan itu BP Tapera janji ke saya hari ini akan memberi penjelasan tentang 110.000 calon pembeli rumah yang terhambat karena slik yang di OJK. Kan tadinya saya kesini saya janjikan kalau mereka clear, saya akan OJK minta itu di-clearkan. Tapi ternyata setelah diperiksa nggak sebanyak itu, nggak ada 110.000. Bahkan yang agak sulit dari PTN hanya mungkin 3.000, dan itu pun nggak di bawah 1 juta, yang di bawah 1 juta lebih sedikit lagi. Jadi saya pikir, saya simpulkan dari 110.000 itu paling yang bisa masuk 100 orang. Jadi sepertinya pengkelirkan namanya dari slik tidak akan memecahkan masalah demand untuk perumahan yang dibuat Tapera sama Pak Arai. 100 itu 100 Tapi orang. kita akan lihat lagi ke depan. 100 itu 100 orang aja, bukan 100 orang tadi tebakan saya itu udah syukur kalau dapat. Jadi gini, ada salah perhitungan mungkin di pertamanya. Mereka pikir kan itu semuanya gara-gara selik saja. Rupanya ada hal-hal yang lain lagi yang berpengaruh, dan yang di bawah 1 juta juga nggak sebanyak yang diklaim sebelumnya. Nanti Ketua Tapera akan diskusi lagi dengan pengembang, akan menyisir lagi potensi-potensi demand yang masih belum bisa dilayani pada saat ini. Termasuk tadi tahun ini. saya perlu sisa Oktober, November, Desember ada banyak pembeli baru perumahan sehingga pembangunannya bisa lebih cepat lagi. Saya perlu ekonomi tumbuh lebih cepat dibanding yang sekarang. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menantang Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk membuka data daerah mana saja yang dituding menyimpan dana APBD dalam bentuk deposito. Sebelumnya, Purbaya menyebut beberapa daerah yang diduga menyimpan uang di bank antara lain DKI Jakarta sebesar 14,683 triliun rupiah, kemudian Jawa Timur 6,8 triliun rupiah, dan Jawa Barat sebesar 4,17 triliun rupiah. Menanggapi hal tersebut, Tribuners Deddy Mulyadi membantah jika ada dana APBD Jabar yang disimpan dalam bentuk deposito di bank. Ia pun mengaku sudah mengecek langsung
ke bank-bank di seluruh Jawa Barat. Dedi menilai tudingan seluruh daerah menahan belanja atau menimbun uang di bank tidak bisa digeneralisasi. Menurutnya, banyak daerah justru berusaha mempercepat realisasi belanja publik agar manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat. Meski demikian, mantan Bupati Purwakarta itu tidak menutup kemungkinan adanya daerah yang benar-benar menempatkan uangnya dalam deposito. Karena itu, ia meminta agar pemerintah pusat mengumumkan data tersebut secara terbuka kepada publik. Dedi pun menegaskan tudingan tersebut bisa berdampak buruk bagi daerah-daerah yang sudah bekerja dengan baik dalam mengelola keuangannya. Menjadi sorotan publik terkait pernyataan hingga gerak-gerik Menteri Keuangan Purbaya Yudi saat melakukan wawancara dengan wartawan. Kali ini terekam Purbaya menolak dikawal oleh barikade Satpam. Momen itu terjadi di kantor Kementerian Keuangan saat Purbaya dicecar banyak pertanyaan oleh wartawan. Purbaya pun sudah melakukan wawancara cegat ada doorstop, namun beberapa wartawan masih terus meminta pernyataan Purbaya saat sang Menkeu hendak pergi ke mobil. Saat itulah para Satpam mengawal Purbaya, namun sang Menkeu terlihat menepis tangan Satpam sembari tertawa. Tak hanya itu, Purbaya pun sempat bersenda gurau dengan wartawan. Di momen yang sama, Purbaya ditanya soal rencana operasi atau penangkapan besar-besaran terkait mafia penyelundupan. Alih-alih memberikan jawaban, Purbaya justru berkelakar apakah jurnalis tersebut mau ditangkap. Penangkapan besar-besaran itu update-nya akan kapan, Pak? Apa? Kemarin Bapak katanya mau penangkapan besar-besaran soal under invoicing. Anda mau saya tangkap? Pak Pur, makasih ya. Makasih Pak Pur. Terima kasih Pak. Masih begini. Anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum lain, seperti KPK dan Polri, meniru langkah Kejaksaan Agung atau Kejagung yang mengembalikan uang hasil sitaan kasus korupsi sebesar 13 triliun rupiah ke negara. Menurut Rudianto, pengembalian uang hasil korupsi ke kas negara menunjukkan penegakan hukum tidak sebatas menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian negara agar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Rudianto menegaskan, langkah Kejagung itu menunjukkan pemberantasan korupsi bisa memberi manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar penindakan. Meski begitu, Rudianto mengingatkan agar pemerintah dan aparat penegak hukum tidak berhenti pada keberhasilan memulihkan 13 triliun rupiah dari kasus korupsi ekspor crude palm oil atau CPO. Politikus Nasdem itu berpandangan, masih banyak potensi kerugian negara yang perlu dikejar, termasuk dari tambang ilegal dan sektor sumber daya alam lainnya. Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyebut penyerahan uang 13 triliun 255 miliar 244 538 149 rupiah dari Kejaksaan Agung ke negara adalah tanda baik, karena dilakukan tepat 1 tahun pemerintahannya. Uang 13 triliun rupiah itu merupakan hasil sitaan dari kasus dugaan korupsi ekspor crude palm oil. Prabowo memuji kerja keras Kejagung karena berhasil menyelamatkan kekayaan negara dalam jumlah besar. Dia mengatakan, uang sebesar itu bisa digunakan untuk memperbaiki ribuan sekolah atau membangun ratusan desa nelayan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Penyerahan uang 13 triliun rupiah itu dilakukan secara simbolis oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dari total tersebut, 2,4 triliun rupiah ditampilkan dalam bentuk uang tunai pecahan Rp100.000 yang disusun setinggi 2 meter di lokasi acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Menteri Dalam Negeri dan Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri, Kepala BPS, serta para gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia. Terima kasih sudah hadir pagi-pagi ini. Saya tahu hari Senin, hari yang paling berat buat banyak orang. Makanya dulu pernah ada lagu, Pak, I don't like Monday. Gitu ya. Presentasi dari Pak Mendagri amat detail dan mendalam. Sebenarnya saya pengen nanya tadi, tapi nggak tahu nih, boleh nanya nggak? Sebelum saya ngomong, saya tanya dulu ya Pak ya. Itu kalau anggaran daerah boleh defisit apa surplus apa enggak? Atau harus balance setiap tahun? Umumnya kita targetnya Pak, mereka harus surplus Pak.
targetnya supaya ada cadangan. Dan kemudian kalau seandainya mereka defisit, maka nggak harus ngambil dari Silipa atau ngutang, Pak. Dan ada beberapa daerah yang ngutang, termasuk ngutang ke Kementerian Keuangan melalui PT SMI, Sarana Multi Infrastruktur. Saya kira Dirjen Perimbangan pahamnya. Target semuanya kita harapkan surplus supaya pendapatannya lebih banyak daripada belanja. Demikian, Pak. Pak Askolani, kalau surplus uangnya boleh kita ambil nggak? Ya? Sebenarnya lebih diarahkan mereka untuk mempush belanjanya, Pak Menteri. Habisin, harus dihabisin. Ya, bisa juga untuk simpanan seperti kita, Pak. Tapi mungkin jumlahnya terbatas, jadi jangan terlalu tinggi. Kalau kayak Bojonegoro ada sekian triliun nggak dipakai, 3 triliun lebih nggak dipakai di akhir tahun, Anda mau ngapain? Kita dorong supaya bisa digunakan tahun depan, Pak, di awal tahun, Pak Menteri, untuk belanja. Kalau nggak bisa juga, Anda mau ngapain? Jadi Pak Menku, Jadi saya tanya gitu Pak, supaya Bojonegoro, kan di sana banyak ada Exxon ya, kalau Exxon Mobil kan? Ya makmurkanlah penduduk di situ biar itu ini. Kalau Pemda tujuannya bukan untuk nabung sebenarnya sih, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyoroti penumpukan uang milik 15 pemerintah daerah yang dibiarkan mengendap di bank dengan total mencapai 234 triliun rupiah. Ia menilai kondisi ini menunjukkan ketidakcakapan Pemda dalam menyerap anggaran secara efektif. Dalam rapat bersama kepala daerah di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat pada Senin 20 Oktober 2025, Purbaya menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan karena ketiadaan dana, melainkan lambatnya pelaksanaan anggaran di daerah. Dalam pemaparannya, Purbaya membeberkan daftar Pemda dengan simpanan terbesar di bank, yakni DKI Jakarta sebesar 14,6 triliun rupiah, disusul Jawa Timur 6,8 triliun rupiah dan Banjarbaru 5,1 triliun rupiah. Ia mencatat bahwa tren penyimpanan dana di bank meningkat dari 208,6 triliun rupiah pada September 2024 menjadi 234 triliun rupiah pada September 2025. Purbaya pun meminta kepala daerah memperbaiki tata kelola keuangan dan penyerapan anggaran agar ekonomi daerah dapat tumbuh pada pertengahan 2026. Ia juga menegaskan apabila kinerja daerah membaik, pemerintah pusat akan mempertimbangkan penambahan dana transfer ke daerah. Pak, soal Kang Deddy Mulyadi, Pak, kan Bapak ditantangin buat buka data yang dana mengendap itu, Pak. Kang Deddy katanya udah ngecek deposito Jabar, nggak ada, Pak, dana mengendap di sana. Tanya aja ke Bank Sentral, itu kan data dari sana. Harusnya dia cari, mungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia. Kalau itu kan dari laporan perbankan kan, data Pemda sekian. Sepertinya data saya sama dengan data Pak Tito waktu saya ke Pak Tito kemarin tuh. Kan pagi Pak Tito jelaskan kan data di perbankan ada berapa, angkanya mirip kok. Jadi Pak Deddy tahu semua bank, kan dia hanya tahu Jabar aja kan. Saya nggak pernah describe data Jabar kan. Kalau dia bisa turunkan sendiri, saya nggak tahu dari mana datanya. Dia debat sama dia sendiri. Saya nggak tahu. Jadi saya nggak pernah bilang Jabar segi berapa kan. Saya bilang data di perbankan sekian punya Pemda, dan data itu dari laporan apa sih? Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution, menanggapi data Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa, yang menyebut terdapat 3,1 triliun rupiah dana Pemprov Sumut yang belum direalisasikan. Bobi mengatakan, berdasarkan data yang diperoleh sejauh ini, dana yang belum direalisasikan hanya tinggal 990 miliar rupiah. Lebih lanjut, kata Bobi, siapapun juga bisa melihat langsung dana Pemprov Sumut di Bank Sumut. Lebih lanjut, Bobi juga mengatakan sejauh ini realisasi anggaran diserap dengan baik, tetapi dia tidak merinci ke program apa dana itu disalurkan. Dia pun menargetkan pada tahun penyerapan bisa berjalan hingga 90%. Sebelumnya, Purbaya menyoroti dana pemerintah daerah atau Pemda yang belum digunakan dan masih mengendap di bank, hingga mencapai 234 triliun rupiah. Data Kementerian Keuangan atau Kemenkeu per 15 Oktober 2025 menunjukkan, angka tersebut merupakan akumulasi simpanan daerah hingga akhir September 2025. Menurut Purbaya,
Besarnya dana yang menganggur itu bukan karena kekurangan anggaran, melainkan karena lambatnya realisasi belanja APBD. Ia menambahkan, rendahnya serapan anggaran membuat simpanan uang daerah di bank terus menumpuk. Selanjutnya, dalam penjelasannya, Purbaya menyampaikan provinsi dan kabupaten kota dengan simpanan tertinggi. Dari data itu, Pemprov Sumut menduduki posisi ke-8 tertinggi, yakni 3,1 triliun rupiah. Viral ajakan di media sosial terkait memberi jalan bagi mobil yang dikendarai Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pasalnya warganet menyebut Purbaya Yudi sedang memperbaiki perekonomian Indonesia. Ajakan itu ramai-ramai digaungkan di berbagai media sosial. Dinarasikan Sirina Totot Wukuk yang mengawal mobil berplat RI19 harus diberikan akses jalan. Pasalnya diduga mobil itu digunakan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi. Perlakuan spesial itu dikarenakan Purbaya Yudi yang dinilai sedang memperbaiki perekonomian negara. Adapun ajakan itu ramai diperbincangkan setelah Purbaya Yudi telat menghadiri acara penyerahan barang bukti korupsi di Gedung Kejaksaan Agung RI pada Senin 20 Oktober. Acara itu turut dihadiri Presiden Prabowo Subianto yang sudah terlebih dahulu tiba di lokasi. Sementara Purbaya datang terlambat dan tergopoh-gopoh menghampiri Prabowo. Sang Menkeu langsung hormat kepada Prabowo sembari membungkukkan badan meminta maaf. Kemudian terlihat Purbaya seperti mau push up namun dibatalkan setelah dilarang oleh Prabowo Subianto. Jadi kan itu BP Tapera janji ke saya hari ini akan memberi penjelasan tentang 110.000 calon pembeli rumah yang terhambat karena slik yang di OJK. Kan tadinya saya kesini saya janjikan kalau mereka clear, saya akan OJK minta itu di-clearkan. Tapi ternyata setelah diperiksa nggak sebanyak itu, nggak ada 110.000. Bahkan yang agak sulit dari PTN hanya mungkin 3.000, dan itu pun nggak di bawah 1 juta, yang di bawah 1 juta lebih sedikit lagi. Jadi saya pikir, saya simpulkan dari 110.000 itu paling yang bisa masuk 100 orang. Jadi sepertinya pengkelirkan namanya dari slik tidak akan memecahkan masalah demand untuk perumahan yang dibuat Tapera sama Pak Ara ya. Tapi kita akan lihat lagi ke depan. 100 orang aja bukan 100 orang kali itu tebakan saya itu udah cukup dapat. Jadi gini, ada salah perhitungan mungkin di pertamanya. Mereka pikirkan itu semuanya gara-gara selik saja. Rupanya ada hal-hal yang lain lagi yang berpengaruh, dan yang di bawah 1 juta juga nggak sebanyak yang diklaim sebelumnya. Nanti Ketua Tapera akan diskusi lagi dengan pengembang, akan menyusun lagi potensi-potensi demand yang masih belum bisa dilayani pada saat ini. Termasuk tadi tahun ini saya perlu sisa Oktober, November, Desember ada banyak pembeli baru perumahan sehingga pembangunannya bisa lebih cepat lagi. Saya perlu ekonomi tumbuh lebih cepat di sana. Tanya aja ke Bank Sentral, itu kan data dari sana. Harusnya dia cari, kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia. Kalau itu kan dari laporan perbankan kan, data Pemda sekian. Sepertinya data saya sama dengan data Pak Tito waktu saya ke Pak Tito kemarin tuh. Kan pagi Pak Tito jelaskan kan data di perbankan ada berapa, angkanya mirip kok. Jadi Pak Dedi tahu semua bank, kan dia hanya tahu Jabar aja kan. Saya nggak pernah describe data Jabar kan. Kalau dia bisa turunkan sendiri, saya nggak tahu dari mana datanya. Dia debat sama dia sendiri. Saya nggak tahu. Jadi saya nggak pernah bilang Jabar segitu berapa kan. Saya bilang data di perbankan sekian punya Pemda, dan data itu dari laporan apa sih? Sistem Keuangan Bank Sentral. Dia ada, saya lupa namanya. BI apa sih? Di situ ada tuh, ada flagnya. Punya Pemda sekian, punya Pemerintah Pusat sekian. Even punya Pemerintah Pusat juga orang saya masih nggak percaya segitu. Saya akan masih suruh periksa lagi. Itu uang apa sebetulnya? Tapi kan dari Kang Dewi bilang itu tidak disimpan di deposito, tapi dia nggak menjaga secara langsung disimpan di mana. Apakah nanti akan ada koordinasi, misalnya apa khusus nih, dia udah bilang kayak gitu, apakah dari Kemenkeu akan khusus melihat data
uang pemdanya si Jabar apa ditaruh kemana? Saya bukan pegawai Pemda Jabar. Kalau mau dia periksa aja sendiri. Ya kan, itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap hari kali ya, setiap berapa minggu sekali itu seperti itu datanya. Dan di situ ada flag, ada contrengan nih data ini siapa, biasa punya Pemda, depositonya jenisnya apa, deposito, giro dan lain-lain. Jadi jangan Pak Deddy nyuruh saya kerja. Mobil. Yang datanya beda Pak. Bukan saya meriksa, Pak Tito harusnya periksa. Kalau di catatan perbankan seperti itu, kan dilaporkan oleh bank seperti itu kan. Bank melaporkan ke bank sentral setiap saat mungkin seperti apa, untuk setiap berapa minggu sekali, tiap hari mungkin disimpulkan oleh BI atau datanya disediakan. Atau kalau kita bisa dapat akses data bank sentral, setiap saat bisa lihat kok. Dan itu kenapa bisa beda 19? Karena Pak Tito kan lihat dari laporan keuangannya dari masing-masing mungkin bagian kas Pemda ya. Kan nggak semuanya betul, ada yang mungkin lupa, mungkin ini, mungkin saya nggak tahu. Jadi kan itu BP Tapera janji ke saya hari ini akan memberi penjelasan tentang 110.000 calon pembeli rumah yang terhambat karena slik yang di OJK. Kan tadinya saya kesini saya janjikan kalau mereka clear, saya akan OJK minta itu di-clearkan. Tapi ternyata setelah diperiksa nggak sebanyak itu, nggak ada 110.000. Bahkan yang agak clear dari PTN hanya mungkin 3.000, dan itu pun nggak di bawah 1 juta, yang di bawah 1 juta lebih sedikit lagi. Jadi saya pikir, saya simpulkan dari 110.000 itu paling yang bisa masuk 100 orang. Jadi sepertinya pengkelirkan namanya dari slik tidak akan memecahkan masalah demand untuk perumahan yang dibuat Tapera sama Pak Ara. Tapi kita akan lihat lagi ke depan. 100 orang aja bukan 100 orang kali tebakan saya itu udah syukur dapat. Jadi gini, ada salah perhitungan mungkin di pertamanya. Mereka pikirkan itu semuanya gara-gara selik saja. Rupanya ada hal-hal yang lain lagi yang berpengaruh, dan yang di bawah 1 juta juga nggak sebanyak yang diklaim sebelumnya. Nanti Ketua Tapera akan diskusi lagi dengan pengembang, akan menyisir lagi potensi-potensi demand yang masih belum bisa dilayani pada saat ini. Termasuk tadi tahun ini saya perlu sisa Oktober, November, Desember ada banyak pembeli baru perumahan sehingga pembangunannya bisa lebih cepat lagi. Saya perlu ekonomi tumbuh lebih cepat dibanding yang sekarang. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menantang Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk membuka data daerah mana saja yang dituding menyimpan dana APBD dalam bentuk deposito. Sebelumnya, Purbaya menyebut beberapa daerah yang diduga menyimpan uang di bank, antara lain DKI Jakarta sebesar 14,683 triliun rupiah, kemudian Jawa Timur 6,8 triliun rupiah, dan Jawa Barat sebesar 4,17 triliun rupiah. Menanggapi hal tersebut, Tribuners Deddy Mulyadi membantah jika ada dana APBD Jabar yang disimpan dalam bentuk deposito di bank. Ia pun mengaku sudah mengecek langsung ke bank-bank di seluruh Jawa Barat. Deddy menilai tudingan seluruh daerah menahan belanja atau menimbun uang di bank tidak bisa digeneralisasi. Menurutnya, banyak daerah justru berusaha mempercepat realisasi belanja publik agar manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat. Meski demikian, mantan Bupati Purwakarta itu tidak menutup kemungkinan adanya daerah yang benar-benar menempatkan uangnya dalam deposito. Karena itu, ia meminta agar pemerintah pusat mengumumkan data tersebut secara terbuka kepada publik. Deddy pun menegaskan tudingan tersebut bisa berdampak buruk bagi daerah-daerah yang sudah bekerja dengan baik dalam mengelola keuangannya.
Menjadi sorotan publik terkait pernyataan hingga gerak-gerik Menteri Keuangan Purbaya Yudi saat melakukan wawancara dengan wartawan. Kali ini terekam Purbaya menolak dikawal oleh barikade Satpam. Momen itu terjadi di kantor Kementerian Keuangan saat Purbaya dicecar banyak pertanyaan oleh wartawan. Purbaya pun sudah melakukan wawancara cegat ada doorstop, namun beberapa wartawan masih terus meminta pernyataan Purbaya saat sang Menkeu hendak pergi ke mobil. Saat itulah para Satpam mengawal Purbaya, namun sang Menkeu terlihat menepis tangan Satpam sembari tertawa. Tak hanya itu, Purbaya pun sempat bersenda gurau dengan wartawan. Di momen yang sama, Purbaya ditanya soal rencana operasi atau penangkapan besar-besaran terkait mafia penyelundupan. Alih-alih memberikan jawaban, Purbaya justru berkelakar apakah jurnalis tersebut mau ditangkap. Penangkapan besar-besaran itu update-nya akan kapan, Pak? Apa? Kemarin Bapak katanya mau penangkapan besar-besaran soal under invoicing. Anda mau saya tangkap? Pak Pur, makasih ya suratnya udah di sini ya. Terima kasih Pak Pur. Terima kasih Pak. Masih begini. Anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum lain, seperti KPK dan Polri, meniru langkah Kejaksaan Agung atau Kejagung yang mengembalikan uang hasil sitaan kasus korupsi sebesar 13 triliun rupiah ke negara. Menurut Rudianto, pengembalian uang hasil korupsi ke kas negara menunjukkan penegakan hukum tidak sebatas menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian negara agar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Rudianto menegaskan, langkah Kejagung itu menunjukkan pemberantasan korupsi bisa memberi manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar penindakan. Meski begitu, Rudianto mengingatkan agar pemerintah dan aparat penegak hukum tidak berhenti pada keberhasilan memulihkan 13 triliun rupiah dari kasus korupsi ekspor crude palm oil atau CPO. Politikus Nasdem itu berpandangan, masih banyak potensi kerugian negara yang perlu dikejar, termasuk dari tambang ilegal dan sektor sumber daya alam lainnya. Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyebut penyerahan uang 13 triliun 255 miliar 244,538.149 rupiah dari Kejaksaan Agung ke negara adalah tanda baik, karena dilakukan tepat 1 tahun pemerintahannya. Uang 13 triliun rupiah itu merupakan hasil sitaan dari kasus dugaan korupsi ekspor crude palm oil. Prabowo memuji kerja keras Kejagung karena berhasil menyelamatkan kekayaan negara dalam jumlah besar. Dia mengatakan, uang sebesar itu bisa digunakan untuk memperbaiki ribuan sekolah atau membangun ratusan desa nelayan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Penyerahan uang 13 triliun rupiah itu dilakukan secara simbolis oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dari total tersebut, 2,4 triliun rupiah ditampilkan dalam bentuk uang tunai pecahan Rp100.000 yang disusun setinggi 2 meter di lokasi acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Menteri Dalam Negeri dan Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri, Kepala BPS, serta para gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia. Terima kasih sudah hadir pagi-pagi ini. Saya tahu hari Senin, hari yang paling berat buat banyak orang. Makanya dulu pernah ada lagu, Pak, I don't like Monday. Gitu ya. Presentasi dari Pak Mendagri amat detail dan mendalam. Sebenarnya saya pengen nanya tadi, tapi nggak tahu nih, boleh nanya nggak? Tanya, sebelum saya ngomong, saya tanya dulu ya Pak ya. Itu kalau anggaran daerah boleh defisit apa surplus apa enggak? Atau harus balance setiap tahun? Umumnya kita targetnya Pak, mereka harus surplus Pak, targetnya. Supaya ada cadangan. Dan kemudian kalau seandainya mereka defisit, maka nggak harus ngambil dari Silpa atau ngutang Pak. Dan ada beberapa daerah yang ngutang, termasuk ngutang ke Kementerian Keuangan melalui PT SMI, Sarana Multi Infrastruktur. Saya kira Dirjen Perimbangan paham. Target semuanya kita harapkan surplus, supaya pendapatannya lebih banyak daripada belanja. Demikian Pak. Pak Askolani, kalau surplus uangnya boleh kita ambil nggak?
Ya, Sebenarnya lebih diarahkan mereka untuk mempush belanjanya Pak Menteri. habisin, harus dihabisin. Ya, bisa juga untuk simpanan seperti kita Pak, tapi mungkin jumlahnya terbatas, jadi jangan terlalu tinggi. Kalau kayak Bojonegoro ada sekian triliun nggak dipakai, 3 triliun lebih nggak dipakai di akhir tahun, Anda mau ngapain? Kita dorong supaya bisa digunakan tahun depan Pak, di awal tahun Pak Menteri, untuk belanja. Kalau nggak bisa juga, Anda mau ngapain? Jadi Pak Menko, Jadi saya tanya gitu Pak, supaya Bojonegoro, kan di sana banyak ada Exxon ya, kalau Exxon Mobil kan, ya makmurkanlah penduduk di situ biar itu ini. Kalau Pemda tujuannya bukan untuk nabung sebenarnya sih, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyoroti penumpukan uang milik 15 pemerintah daerah yang dibiarkan mengendap di bank dengan total mencapai 234 triliun rupiah. Ia menilai kondisi ini menunjukkan ketidakcakapan Pemda dalam menyerap anggaran secara efektif. Dalam rapat bersama Kepala Daerah di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat pada Senin 20 Oktober 2020. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.